Oh, Allah pilih-pilih. Bukan Kak, gini Kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah, ini kata Allah kok. Ini kata Allah. Dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya. Terbatasi Kak, ada batasnya Kak? Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi. Bukan Kak. Gini Kak ya. Kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi maha itu ada batasnya. Satu contoh gini Kak ya. Kakak punya anak. Satu contoh nih punya anak. Kan anak kakak sayangi anak kakak kan. Tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Apakah masih kakak sayangi nggak? Disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami mengampuni. Enggak lah Kak, enggak lah. Loh, berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh Kak. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Daud Timotius Tambubolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Halo Damri, ini kayak nama bis ya, bis Damri, bus Damri. Ya, Yang jangan-jangan ini yang punya bis lagi. enggak lah. Bukan nih. Iya. Ya, silakan Damri Siregar. Islam Kristen Iya. bang. Ini orangnya Kak. Islam Kristen bang. Islam Kak. Nah, udah bang. Ada yang mau ditanyakan bang? Nggak ada. Cuman nengok-nengok aja dari tadi kok. Ah, udah di bawah lo kau kalau nengok-nengok kau. Ini saya lagi mual ya. Udah saya bilang jangan tambah kemualan saya. Tuhan. Nengok-nengok. Biasanya maling itu yang suka nengok-nengok. Dikeker-keker dulu mana yang mau diambil ntar malam. Assalamualaikum, salam. Alam. Pak Ardi, Islam Kristen Pak Ardi. Islam. Silakan Jadi- Pak, mau bertanya apa? Nah, saya cuma mau menjelaskan ayat Jelaskan. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan satu ayat. Dalam surah Yunus ayat 90 itu masih ada lanjutannya Mbak. Apa tuh lanjutannya? Silakan. 91 dan 92. Apa tuh lanjutannya? Nah, kan katanya Mbaknya tadi minta bahasa Indonesianya aja kan ya? Karena di sini nih nggak ada orang Arab bang. Oke. Ayat 90 itu kan bunyinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Lanjutannya Mbak, ayat 91, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, dan ada lagi lanjutannya, ayat 92, maka pada hari ini kami atau Allah selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran, bagi orang-orang yang datang setelahmu. Oh, Tetapi diselamatkan ternyata. Bagus. kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Gitu. Oke. Fir'aun diselamatkan sama Allah dan dia Muslim. Sekarang saya tanya Pak, Muhammad diselamatkan nggak sama Allah Pak? Nabi Muhammadnya sudah masuk surga. Tuh, itu Fir'aun diselamatkan, jasadnya diselamatkan. Ini kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah, sama seperti Fir'aun? Hal itu adalah contoh buruk untuk segala umat manusia, kan begitu. Tapi dia kan sudah minta ampun, masa udah minta maaf di akhir hayatnya itu contoh buruk sih Pak? Aneh. Ini bagus ya Pak. Allah ini dendaman orangnya Pak. Masa ada manusia minta maaf sama minta ampun sama Allah nggak diampuni, malah dikatakan contoh buruk? Contoh baik dong. Dia yang biasa melakukan kerusakan terus bertobat malah dikatakan contoh buruk. Nah, sementara itu sudah Nabi dalam masa-masa genting dan Nabi tidak bisa Anda diselamatkan lagi karena sudah terlalu banyak membuat dosa. jadi Allah dendaman nih ceritanya. Diselamatkan agar menjadi dia bisa manusia yang lain Contoh tidak baik menjadi dong seperti berarti. dia. Contoh baik dong.
Contoh baik gimana sih? Loh, orang udah banyak kerusakan, terus dia bertobat, sesungguhnya dia adalah muslim. Masa contoh buruk Bapak aneh sih? Kalau ada penjahat terus bertobat, itu contoh buruk atau contoh baik? Contoh baik. Ya udah, kenapa Fir'aun dibilang contoh buruk? Kenapa Fir'aun Maksudnya dikatakan nggak di sini muslim? karena sebelumnya dia telah terlalu banyak Ya kan udah membuat minta ampun Pak. Memangnya Allah itu kalau ada orang minta potong ampun nggak diampuni terus, sama Allah? potong terus Mbak, mantap sekali. Hah? Kalau Tidak bisa orang kalau- minta ampun memang nggak diampuni Nah, kan sama Allah? belum selesai menjelaskan dipotong. Oh, tidak bisa Astaga. diajak berbicara dengan sopan dan santun. Tidak memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan secara Apalagi lugas. yang mau Anda jelaskan? Tidak Silakan. bisa nih, orang ini tidak bisa diajak berbicara, sudahlah. Memang orang-orang seperti ini tidak sepantasnya membicarakan. Bapak kalau udah dikasih kesempatan ngomong isinya Pak, jangan curhat. Dia sendiri yang malah curhat, jadi diamin. Lucu ya cara berpikirnya, berbuat dosa, terus minta ampun, dibilang contoh buruk. Agak lain kepala. Kenapa? Pemakan babi. Kalau diskusi gantian dong, jangan dipotong-potong terus. Emang kayak gini Oten ini. Setiap ngeliatin di room Oten seperti itu terus. Nggak bisa diskusi dengan gantian ngomongnya. Kayak congornya babi soalnya ya. Makan babi. Onten. Di Al-Quran itu nggak seperti koran, bacanya nggak seperti koran. Jadi jangan disamain dengan kitab Anda gitu. Iya, kalau kan di kitab Anda itu kayak koran bacanya gitu. Kalau di Al-Quran itu nggak seperti itu gitu. Nah, wajar dengan penyembah manusia ini ke otaknya salbut. Udah Pak, bisa gantian sekarang. Nah, kenapa kalian mengatakan Fir'aun itu nggak muslim Pak? Itu pertanyaan saya. Padahal Ya, dia terus? sama seperti Anda mengaku muslim. Kenapa dia dikatakan nggak muslim? Iya, terus Silakan gantian. dia mengatakan mau muslim itu di waktu mau diambil nyawanya gitu. Apa Allah tidak maha mengampuni? Bukan nggak maha mengampuni, Allah maha pengampun. Cuma si iblis sudah banyak berbuat dosa, maksudnya di waktu mau dicabut, intinya udah ada di tenggorokan, dia udah mau bertobat sama Allah, jadi nggak diterima gitu. Jadi itu syarat Allah gitu. Kalau udah di tenggorokan nyawanya bertobat nggak boleh gitu. Tidak boleh. Gimana dalilnya Pak? Dari sendiri. Kan orang Kristen ini kan orang prinsipnya itu kan ragu-ragu sama kitabnya sendiri, juga ragu, apalagi sama kitabnya orang Islam gitu. Jadi saran saya cari sendiri. Siapa Oke, tahu Anda ini itu saya dapat hidayah. tanya ya Pak. Jadi ada Iya. orang seperti Bapak nih, orang biasa. Dia habis Iya. mabok, habis berzina, habis entah apa, Iya. terus dia jalan kan. Dia ini belum ditenggorokan nih, terus jalan, terus tiba-tiba ketabrak mobil lah ini si orang Islam yang udah biasa ini nih. Ini kira-kira masuk surga apa Iya. masuk neraka Pak? Yang nentuin masalah masuk surga itu bukan manusia. Wallahu a'lam. Tadi Bapak menentukan Fir'aun nggak masuk Gini, surga. gini. Sekarang Anda Nah, bilang ciri- yang menentukan masuk surga bukan manusia. Loh Bapak kan manusia Kan kan? manusia ini kan ada tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda itu misalnya ada orang muslim meninggal dalam keadaan sholat, ya. Wallahu a'lam juga itu. Oke, Anda manusia Pak. Iya, saya manusia bukan babi. Kok bisa Bapak mengatakan Fir'aun? Ini Bapak sudah menghakimi loh. Kok Bapak bisa mengatakan Fir'aun tidak diampuni?
Kok Bapak bisa ngomong Fir'aun nggak diampuni? Padahal Bapak manusia. Pak cari dalilnya sendiri biar tahu, biar kamu dapat hidayah. Kena sendiri. Ya kalau orang yang mati sholat pun saya belum tahu. Tetapi kenapa dia bisa tahu Fir'aun itu nggak selamat? Kenapa giliran Fir'aun dia tahu? Giliran orang yang baru habis mati sholat dia nggak tahu. Kok aneh ya? Ah? Wow. Itulah kira-kira. Halo, Ya, halo, selamat pagi. pagi Gibran. Islam Kristen Gibran. Islam, Muslim. Sama kayak Fir'aun ya kan? Gini, saya nyambung tadi ya. Langsung saya jawab aja ya, kenapa Firaun itu tidak masuk surga gitu kan? Begini ya Kak ya. Dari manalah jalannya Firaun itu masuk surga, sementara dia tuh sudah mengaku Tuhan, sudah membunuh banyak orang. Nah, itulah alasan yang lebih masuk akalnya Kak. Berarti Allah nggak maha pengampun gitu? Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu tidak akan diampuni. Satu-satu, orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu Kak ya. Jadi Kalau Bapak udah baca belum Pak? Al-Baqarah ayat 54. iya, apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri Pak. Gini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu. 54. Daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Gimana? Wah, ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Begini Pak, Kak ya. bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini Kak, pengertian. Gimana cara orang mati bertobat, Pak? Iya, begini Kak ya. Pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya. Begitu Kak. Udah murtad terus bunuh diri. Membunuh Bukan itu Kak, memang dosa. daripada murtad Oh, atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih layak kita. kalau membunuh itu bukannya itu Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilihkan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini Kak. Kalau Anda mengerti lah isi Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menjolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya, Tuhan. Dengar ya. Penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini Kak. Daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. Iya. Nggak ada nih. Baca. pengertiannya gitu Kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi? Nah, Beda Kak. Kak, Loh, Allah pilih-pilih. bukan Kak, gini Kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah, ini kata Allah kok. Ini kata
kata Allah, dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya. Terbatasi kak, ada batasnya kak? Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi. Bukan Tuhan. kak. Gini kak ya. Menurut kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi Satu maha itu ada contoh. batasnya. Satu contoh gini kak ya, kakak punya anak, satu contoh nih punya anak, kan anak, kakak sayangi anak kakak kan, tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, apakah masih kakak sayangi nggak? Disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami mengampuni. Enggak lah kak, enggak lah. Loh, berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh kak. Loh iya, kami disuruh mengampuni. Nah ini kenapa Allahmu mengaku maha tetapi sama kayak manusia terbatas. Kamu sedang menyamakan Allahmu dengan saya. Berbeda Kalau kak. saya Kak, aja bang, kontennya, Kak. bentar bang, saya aja kalau ada anak saya yang kurang ajar itu, saya memaafkan karena saya disuruh Tuhan untuk maafkan. Loh ini Tuhanmu malah nggak mau memaafkan. Kok aneh? Bang, tapi yang satu saya nggak masuk akalnya. Gimana ceritanya orang mati bertobat? Orang yang udah mati tuh nggak bisa bertobat, bang. Fir'aun yang udah ditenggorokan aja nggak diterima tobatnya, apalagi yang udah kapan dia nerima tobatnya? Orang dia yang mati itu nggak bisa lagi ngomong bertobat. Fir'aun masih ada nyawanya di tenggorokan, dia minta bertobat nggak dikasih. Giliran orang yang sudah mati, dia membunuh dirinya sendiri, itu perbuatan membunuh loh. Jangan membunuh itu bukan hanya untuk orang lain, untuk dirimu sendiri pun nggak diboleh. Di dalam 10 Tauratnya Musa, bagaimana orang yang sudah mati bertobat? Ini kan Allah agak rancu. Begini kak. Gimana ceritanya orang, bang? Saya tanya bang, gimana cara mayat itu bertobat? Kita jangan lari konteks dulu lah. Fir'aun Nggak kita lari bahas dulu. konteks. Ini masih sama konteksnya. Gimana cara orang yang udah jadi mayat bertobat? Ya nggak bisa dong. Lah ini berarti Allahmu apa-apaan ini? Bunuhlah dirimu, udah mati, dan diterima tobatmu. Kapan hari orang yang sudah mati bertobat? Gak bisa secara logika. Maka apa maksud dari ayat ini? Ya, disuruh bunuh diri. Allahmu mengajarkan membunuh. Gimana sih kau? Gimana orang mati bertobat? Kau aja bilang ya, orang mayat bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Fir'aun yang masih hidup di tengah nyawanya, di ujung tenggorokan nyawanya, malah nggak diampuni. Agak lain. Gini kak ya. Itu kan Jibril itu yang menyumbat mulutnya si Fir'aun karena Saya nggak nanya, kau jangan keluar konteks. Saya nggak nanya siapa. bukan maksudnya gini. Takut nanti Jibril itu, Tuhan itu kan maha pengampun. Nanti kalau dia, aku adalah hambamu ya Tuhanku, ampunilah aku. Takut Jibril ini diampuni Tuhan, makanya disumbat mulutnya itu pakai Kenapa? lumpur. Berarti si Jibril ini penjahat gitu ya? Orang mau bertobat Penjahat. kok nggak dibolehin? Kok ngeri kali iblis lah si Jibril ini? Begitu besarnya kak dosa Fir'aun ini kak, begitu Loh kejinya kenapa dia. Jibril menjadi Tuhan? Apakah Jibril adalah Allah? Ya nggak salah sih. Lu kok Dia nggak salah? menyumbat. Gimana ceritanya? Hah? Coba bang, ya. Ini ya, Al-Baqarah 54 ini nggak masuk akal. Tetapi Fir'aun yang minta maaf yang masuk akal nggak diampuni. Aneh nggak sih bang? Ada aneh bang. Gimana caranya bang? Coba kau pikirkan dulu itu. Aku pun bingung ini setengah mati. Ya, katanya dia maha. Kenapa? Kenapa orang minta ampun nggak diampuni? Orang yang bunuh diri, yang udah mati membunuh, diampuni. Aneh nggak bang? Hah? Gimana coba? Coba bang, gimana lah? Jadi Logika kakak dulu. tanya dulu. Tanyalah kakak dulu. Layak nggak si orang Fir'aun itu diampuni? Dia bertobat diampuni lah. Karena Aduh, Allah enggak lah, Maha enggak lah, Pengasih. Kak, enggak lah. Enggak lah, Kak, Ya, enggak lah. berarti kamu udah jadi Tuhan dong. Bukan. Berarti kamu seperti Jibril. Masa ada orang bertobat nggak diampuni? Katanya Allah Maha Pengampun, tapi enggak lah. Loh, Anda udah jadi Tuhan dong. Bukan. Bentar bang, kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Kok Tuhanmu kejam sih, dendaman sih orangnya? Bukan dendaman. Duh ini orang udah minta ampun kok. Duh, Kak, macam mana jelaskan sama kakak ya? Kakak itu membela Fir'aun yang kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung, dihapus, Siapa yang dihabiskan. bilang? Siapa yang bilang? Oh, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba
cium-cium Hajar Aswad sana supaya apa? Dosanya dihapus. Makanya itu serobotan mau nyium tuh gini-gini tuh. Intinya Musuh. bukan mencium batu-batu, bukan itu. Intinya apa? Karena itu wajib kalau bagi yang mampu ke sana. Bagi yang mampu ya. Iya, kewajiban untuk apa? Naik haji. Naik haji, apa faedahnya naik haji? Ya gimana ya mengatakannya ya? Hah? Apa? Gunanya apa? Faedahnya apa? Bikin kaya orang Arab? Apa Bukan. faedahnya? Kita diperintahkan. Hmm. Perintahkan ke sana kalau bagi yang mampu. Iya, apa faedahnya? Lebih baik nggak sih membantu orang miskin yang ada? Sempurnalah keislaman seseorang itu kalau dia udah ngerjakan itu. Sempurna. Berarti kalian yang miskin ini nggak sempurna gitu? Bukan nggak sempurna karena kalau orang yang miskin diberatkan. Nah, gimana? Diberatkan. Kalau yang kurang mampu nggak diberatkan di situ. Dia Nih ya ada bang, bagi yang mampu. ini saya bacakan ya hadis ya. Ini hadismu. Masih beriman sama hadis nggak sih kalian? Hah? Beriman sama hadis nggak sih? Nih, Musnad Ahmad 5364 nih. Abang memang nggak tahu ya. Cium Hajar Aswad itu menghapus dosa. Emang nggak tahu bang? Nih, saya bacakan ya hadisnya. Bentar. Nih ya bang. Mana sih? Ini kenapa gini semua sih kalau dibuka? Nih ya. Dikatakan seperti ini, Bang. Ya. Umar RA radhiyallahu anha ketika mencium Hajar Aswad berkata, "Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu dan tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Telah diriwayatkan ini ya. Ya, bahwa dikatakan gini, Bang. Mencium rukun Yamani dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh. Jadi gimana, Bang? Kalau di dalam hadis dikatakan mencium rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh, ini gimana? Iya, tapi intinya itu Kak, yang kesana itu bukan untuk mencium batu itu aja Kak. Itu apa? Ya mengerjakan perintah Allah, disuruh ke sana bagi yang mampu. Ngapain ke sana? Faedahnya apa? Bagi yang nggak mampu nggak diberatkan Kak, seperti kita sedekah itu juga. Nah, Lebih bagi baik yang mana? Secara Anda normal ya, lebih baik mana uang Anda puluhan juta membantu orang-orang miskin ya, atau orang-orang yatim piatu daripada nyium-nyium batu? sama-sama baik Kak, dikerjakan haji, dikerjakan. Baiknya apa coba? Nyium batu itu baiknya apa? Ya itu kita nggak tahu, itu kan Ya, Nabi dulu. ya, Bapak aja nggak tahu faedahnya. Tidakkah Allah lagi memerintahkan hal yang sia-sia? Nggakkah lebih baik Anda menolong orang yang miskin, yang kesusahan, ya, melihat orang lain itu bahagia ketika dia itu bebas dari penderitaan, dibanding Anda ke sono pada desek-desek, cium-cium Gini Kak, batu yang nggak faedah. Katamu aja nggak ada faedahnya. Coba. di rukun Islam itu Kak, itu rukun Islam Kak ya. Kalau kita tuh kalau nggak kesana Kak, kita nggak sempurna Islam kita itu. Tapi kalian harus sempurna kalau kalian cium batu gitu. Bukan masalah cium batunya Kak, kesana, pokoknya berangkat ke Mekah sana, membawa dengan. Saya tanya, apa faedahnya? Ya kata orang sih Kak, kalau pulang dari sana itu makin sehat, Oh loh, makin sehat Reze- kok. Lebih sehat mana? rezekinya makin lancar, Berarti itu auranya terlihat. itu berfaedah nggak bagi orang lain? Ya yang jelas itu Kak perintah Allah Kak ya. Rukun Islam deh Kak, rukun Islam. Dia dua Kak, rukun iman sama rukun Islam beda ya. Tahu. Ya. Nah, kalau kita itu di Islam kita itu harus baca dua kalimat syahadat. Terus apa bedanya Bang? Apa bedanya orang yang lagi jalan-jalan kemana gitu kan, ke luar negeri gitu, cuman buat foto-foto terus keren-kerenan doang, nggak ada faedahnya kan? Kak,
Beda kak ya, jangan kakak samakan umroh sama haji. Oke, kalau gitu naik haji itu apa faedahnya? Haji itu dia kak wajib hukumnya bagi yang mampu. Apa faedah dari kewajiban itu? Gunanya apa? Untungnya apa? Untuk diri sendiri apa? Lebih baguskah kamu berguna untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Jangan kita baksi kak. Kakak tahu nggak kak? Logikanya itu dong. Dengar dulu kak. Kakak tahu nggak kak? Sebelum aku berangkat haji, satu contoh aku lah ya. Kakak tahu nggak apa yang telah aku beri sama orang? Kan nggak tahu kakak kan? Begitulah kak. Lebih bagus memberi itu sedikit atau banyak sama orang? Mungkin kak aku tuh udah banyak bangun masjid, udah banyak nyantuni orang gitu loh kak. Intinya. Kita Iya. nggak tahu tuh kak. Berarti apalah faedahnya kalian itu naik haji? Orang yang naik haji itu sudah jelas dia itu sudah bersedekah, sudah bantu orang. Ya, Udah terus jelas kalau sudah bersedekah, lebih baguskah bersedekah berkali-kali lipat atau bersedekah sekali aja? Bagus Mungkin, mana? kak, udah beratus kali kak dia bersedekah dia kak. Nah, lebih bagus mana? Pertanyaan saya, lebih bagus mana bersedekah berkali-kali lipat atau 1, 2, 3 kali lipat? Ya lepas 3 kali lah. Enggak, lebih bagus berkali-kali lipat. Yang lebih nggak terhitung di atas 3 kali. Iya tidak terhitung lebih bagus. Ya udah, kalau kamu baru 4 kali bersedekah bagi orang, lebih bagus berkali-kali lipat uangmu daripada untuk umroh. Lebih bagus untuk berkali-kali menolong Saya orang mau kan? tanya sama kakak. Kakak dulu muslim kak? Ya, Kakak dulu muslim? ya. Oh iyalah kak. Terus? Ya nggak apa-apa, cuma nanya aja kak. Karena kakak tahu kali ku nampak di Islam ini. Ya tahu sedikit lah bang. Iya makanya saya tanya kan. Iya, tapi gimana bang kasus Fir'aun itu? Kenapa Allah katanya maha pengampun tetapi dia tidak mengampuni? Balik lagi ke yang tadi. Jibril tadi kak, Jibril tadi kak disumbatnya sama lumpur sama tanah. Kau berarti jahat nggak sih orang mau bertobat disumbatnya pakai lumpur sama tanah? Bukan jahat dia tuh kak. Loh, coba kamu ya, ada orang penjahat terus dia udah mau bertobat, terus kau sumpal sama lumpur sama tanah, jahat nggak sih orang yang menyumpal itu? Firaun itu kak dosanya itu udah mengakui Tuhan loh kak. Iya. Walaupun demikian, tidakkah orang yang bertobat itu lebih baik di sisi Allah? Kata Allah gitu loh bang. Nih contoh ya bang ya, contoh ya. Saya bawa Al-Furqan 68. Nih, ini menurut kau kayak gimana? Ini katanya Allah maha mengampuni. Kenapa Allah nggak maha? Terbatas mengampuninya. Nih, abang ini kan udah naik haji ya. Nih. Bukan, itu tadi ibarat kak, belum naik haji aku ibarat. Naik haji kok naik lah. Belum ada duitnya. Coba. Nih, baca lah bang. Kecuali berzina dan Nah gimana nih bang? tidak, tunggu kak, kurang nampak semua kak. Oke, tuh. Kecuali dengan alasan yang benar. Nah, kenapa orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, malah mendapat hukuman berat? Nih gimana nih bang? Berarti benar lah yang dilakukan Fir'aun itu bang? Kalau enggak, Siapa yang bilang benar? Lucu kakak ini loh. nah ini nih, baca. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, bagus. Tidak membunuh orang yang diharamkan, apalagi nih. Tidak mengharamkan, tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian ini, niscaya dapat hukuman berat. Nah, gimana ini bang? Orang yang tidak mempersekutukan Allah, orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina, dapat hukuman. Berarti yang dilakukan Fir'aun itu sudah benar dengan cara mempersekutukan Allah. Dia sudah mengaku dirinya Allah kan? Gimana menurut abang? Enggak. Tapi yang dilakukan Fir'aun itu nggak ada benarnya tuh kak. Ini kayak gimana? Justru Allah nyuruh kalian ini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh, tidak berzina, ini malah dihukum bang. Iya, Yang tadi Al-Baqarah 54 disuruh abang bunuh diri. Ini Allah mau ngapain sih bang? Saya bingung loh. Kenapa Allah seperti ini bang? Kenapa? Agak lain bang.
Kenapa Allah sekejam ini? Bukan kejam loh, Allah itu maha pengasih loh kak. Lo maha pengasih, Fir'aun minta ampun nggak diampuni? Ya kan dia kan udah disumbat mulutnya, udah nggak bisa lagi dia ngomong. Ya berarti jahatlah si Jibril ini, menyumbat orang yang mau bertobat. Mau bertobat disumpel. Dia Coba geram, abang, geram dia melihatnya. loh berarti dia nggak baik. Iya, nanti kamu lihat aja. Iya, mau menjalankan agama Allah kan? Iya, sudah nanti kamu lihat aja. Iya, bisa apa kamu? Bisa apa? Hah? Udah nanti lihat aja. Lihat apa? Lihat mukamu yang jelek itu. Muka kamu yang jelek kayak baju kau. Coba mukamu. Mana bisa yang goib itu melaporkan saya? Bisa apa kamu? Iya, nanti lihat aja kau. Direkam ya, ini ancaman bisa kita laporkan balik ya ke polisi. Silakan. Apa yang mau kau lakukan apa? Kamu Tenang, lapor tenang, sana akan saya anjing. laporkan. Ini saya rekam. Ancaman ini kena undang-undang kau. Ayo lanjut. Apalagi ancamanmu? Gaskan. Silakan. Saya akan laporkan balik. Ya, saya akan masuk ke akun kamu. Saya akan lihat. Muhlis Mubarak. Oke, siap. Lanjut bro. Apa ancamanmu? Saya akan laporkan balik kau. Mengancam. Saya dilindungi hukum undang-undang di Indonesia ini. Hah? Lanjut. Kamu yang sedikit-sedikit hina agama orang. Apa Hina hinaan agama saya? orang. Gak apa-apa. Apa hinaan saya? Apa hinaan saya? Apa? Kemarin kan mana kamu yang bilang, kamu bilang nabi kita asusila kan? ya, memangnya dia baik. Memang. Coba, dia asusila. Kira-kira asusila tidak menggauli budaknya di ranjang istrinya? Bocil. Kamu jangan asal ngomong. Loh, itu bukan asal ngomong. Dengar. Kalaupun nanti polisi menyidik saya, itu ada dalilnya. Kau yang kena. Kau yang kena. Kenapa? Karena kamu memfitnah saya. Apa fitnahanmu? Membantah hadismu sendiri. Hadis kau memang benar kok. Kamu bayangkan ya, hadis yang mengatakan Muhammad menikahi Aisyah menggaulinya 9 tahun. Mau kau bantah pakai apa? Hah? Kau bantah pakai apa itu? Sama polisi kok ditabokin. Bikin malu kau. Hadismu sendiri kok kau malu katanya. Gimana? Ayo ancamanmu, keraskan lagi. Kencangkan suaramu. Ancam saya seberat-beratnya, cepat. Saya laporkan balik. Begitu kamu lapor saya lapor balik kamu. Ini record aja, ini mukanya gue pampang. Sudah direcord, Ini mukanya ya, teman-teman ya. Ya. Ayo, apalagi Muhlis? Keluarkan ancamanmu. Romo saya pengacara, ayo. Gua bikin lu yang mendekam di sel. Silakan. Gimana? Tim pengacara saya banyak. Mana? Berapa pengacaramu yang bisa kau bayar? Ya, silakan ancam. Saya akan adukan kamu ke polisi. Kamu kira Romo saya bukan pengacara? Gas. Ayo, laporkan. Ya kabur. Kabur kau bokong. Baiklah saudaraku diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap setia ikut Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.